Dan pemirsa untuk mengetahui apa saja agenda pada kegiatan World Economic Forum di hari ketiga ini, rekan kami Syafina Stasyar akan melaporkan langsung dari Davos, Swiss. Ya, Syafinas, apa saja agenda penting pada hari ini dan bagaimana Anda melihat peran dan juga sikap Indonesia di tengah tekanan geopolitik global yang kian memanas meski Davos dingin ya, Syafinas. Silakan dengan analisa dan juga laporan Anda. Ya, terima kasih Shinta dan juga Bunga. Selamat pagi waktu Davos. Tentunya kami masih melaporkan dari World Economic Forum Davos 2026 dan di hari ketiga ini kegiatan semakin ramai. Sebelum saya bacakan apa aja kegiatan hari ini, saya akan rangkum apa saja yang sudah didapat oleh Indonesia pada pertemuan-pertemuan di hari kemarin. Salah satunya, Indonesia kemarin baru saja berhasil bertemu dengan pemerintah Swiss, tentunya melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi di KPM, untuk membahas sustainable mining. Yang menarik adalah pertemuan ini adalah bukan pertemuan yang pertama, ini merupakan pertemuan lanjutan di mana minat Swiss untuk masuk ke pasar Indonesia dalam sustainable mining sudah ada sejak tahun lalu. Sehingga dari pertemuan ini akan terbentuk MOU yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan tentunya sustainable mining menjadi hal yang sangat penting untuk diutamakan bagi Indonesia karena memang Indonesia memiliki hasil bumi berupa mineral yang cukup besar, cukup diminati oleh seluruh negara, dan dengan masuknya Swiss ke Indonesia membuat sustainable mining, maka hasil-hasil bumi khususnya mineral di Indonesia bisa diterima di pasar Eropa yang sudah memiliki standar green mining dan juga EUDR yang bisa dipenuhi oleh Indonesia. Selain itu sendiri kemarin beragam sesi diskusi juga sudah dilakukan. Salah satunya adalah berdiskusi mengenai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas SDM bersama dengan Kementerian Komdigi maksud kami, dan juga ada strategi perbankan untuk bisa membantu investor masuk ke dalam negeri. Dan dari semua sesi, semua panel discussion dipenuhi dengan pengunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara jika kita membahas bagaimana posisi Indonesia sendiri di World Economic Forum, dapat dikatakan dengan penuh percaya diri Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Terlebih memang kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang cenderung stabil, lalu kita memiliki demografi yang sangat besar, ketiga terbesar di dunia, lalu juga ada sektor investasi yang menarik untuk investor global. Jadi Indonesia menjadi salah satu kunci kekuatan yang bisa ditawarkan kepada investor global. Sementara kalau kekuatan Indonesia dalam diplomasi, memang Indonesia sudah dikenal sebagai negara non-blok sehingga terbuka peluang kolaborasi untuk semua negara dengan kepentingannya masing-masing. Khususnya di sektor unggulan yang memang dihadirkan oleh Indonesia diantaranya adalah mineral, pangan, dan juga perikanan. Tidak hanya peluang untuk inbound investment yang memang ditawarkan oleh Indonesia, tetapi dengan hadirnya Danantara akhirnya bisa membantu outbound investment menjadi terbuka lebar juga untuk Indonesia. Dan sampai dengan saat ini saya melaporkan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto masih dijadwalkan untuk memiliki sesi di Kongres Utama pada tanggal 22 Januari 2026 dan akan satu panggung bersama dengan Presiden dan Chief Executive Officer dari World Economic Forum, George Brande. Sementara tamu penting dari Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, juga sampai dengan saat ini saya melaporkan masih akan tetap dikabarkan hadir di World Economic Forum, walaupun sempat tadi pagi terjadi kendala pada pesawat Air Force dan dikhawatirkan tidak akan hadir. Dan dengan hadirnya Amerika Serikat ini, lantas bagaimana posisi Indonesia? Tentunya kembali lagi saya sampaikan, Indonesia tidak memiliki kekhawatiran apapun, bahkan dengan hadirnya Indonesia, Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan juga akan hadir ketika Donald Trump memberikan sambutan di Kongres Utama, itu menunjukkan bahwa bagaimanapun kondisi geopolitik yang terjadi saat ini di seluruh negara, Indonesia adalah a friend to everyone. Dengan hal ini Indonesia bisa menjadi partner bagi negara manapun dan justru bisa menjadi pilihan tepat ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, maka investor asing bisa memilih Indonesia sebagai mitra strategisnya. Dan kembali lagi ke topik Indonesia Pavilion, pemirsa, sebenarnya kalau Anda lihat di belakang saya sudah sangat ramai sekali dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini juga sebagai tanda penting bahwa memang kegiatan di World Economic Forum sudah semakin ramai. Sementara kalau untuk di Indonesia Pavilion sendiri pasti akan ada banyak agenda bersama dengan Menteri Rosan, dan juga besok akan ada Pak Prabowo Subianto. Dan untuk hari ini sendiri Menteri Rosan memang dijadwalkan untuk memiliki pertemuan bersama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Glencore, Hyundai, Embraer, lalu juga akan ada pertemuan dengan Perdana Menteri dari Bahrain, lalu juga akan ada bilateral meeting dengan beberapa negara lain selain Perdana Menteri Bahrain tadi. Dan yang paling penting adalah malam hari ini
akan ada Indonesia Night, di mana Indonesia Night kembali saya ingatkan sebagai sarana diplomasi Indonesia yang akan dilakukan bersama beberapa negara secara informal. Dan terdaftar sampai dengan malam hari ini sudah lebih dari 300 peserta dan tamu RSVP hadir pada Indonesia Night. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis CNBC Indonesia, Syafina Nasyar dan juga juru kamera Dian Dono telah melaporkan langsung dari Davos, Swiss. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan jaga kesehatan selalu.